menyampaikan orasi politiknya sekaligus akan memberikan statement politik soal aksi kita hari ini. Dipersilakan pada kawan Martin Lewis untuk naik ke pokok. Oke, selamat sore kawan-kawan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namaste, salam kebajikan, ya Allah, tablik, apapun salam yang bisa menyatukan kita semua. Hidup rakyat, hidup rakyat, kapitalisme, imperialisme. Yang mau bangun partai teriak oi oi, yang mau kesejahteraan teriak oi oi. Alat politik bourgeoisie yang telah menguasai negara. Kita sudah memunculkan partai alternatif yang digagas oleh kaki tangan rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya kawan-kawan hari ini, apakah kawan-kawan pengusaha yang datang hari ini untuk memperoleh partai? Apakah kawan-kawan yang hari ini berkumpul sebagai investor untuk memperoleh? Yang terjadi hari ini kawan-kawan, kita dibentuk dengan artinya benturan-benturan kebijakan-kebijakan negara hari ini yang mensengsarakan rakyat kawan-kawan. Kita harus tegas. Sepanjang jalan mereka menindas rakyat, sepanjang jalan itu pun kita harus melawan kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawan, ketika negara dikuasai 0,2% orang terlalu kaya yang menguasai negara, dampaknya adalah kawan-kawan mengeksploitasi manusia, mengambil tanah rakyat. Hari ini Prabowo membuat statement ekonomi Indonesia emas. Emasnya sudah dikeruk kawan-kawan. Mana kawan-kawan? Rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengelola itu kawan-kawan. Mana kawan-kawan? Siap kita untuk melawan kawan-kawan? Bayangkan, Sumatera Utara sudah tidak ada lagi hutannya. Habis tinggal dari sawit, produk sawit, CPO-nya dijual, keuntungannya diambil oleh negara dan pengusaha kawan-kawan. Kejayaan Sumatera Utara, tambang minyak di Berandan, sekarang Berandan tidak lagi jadi apa-apa kawan-kawan. Ini bukti yang disampaikan kawan-kawan bahwa ketidakadilan hari ini penguasa bangsat kawan-kawan. Negara hari ini tidak ada memberi satu momentum kepada rakyat untuk fasilitas agar rakyat bisa mengelola atas untuk kesejahteraan daerah-daerahnya. Tapi hari ini dikuasai oleh negara yang dipimpin oleh bangsat kawan-kawan. AGUPTP 2 kawan-kawan, 2000 hektar lahan anggur yang diciptakan aparatur adalah membuat prostitusi, bantal sabu, maksiat, peraturan. Apakah ini salah satu bentuk negara kawan-kawan? Di mana hadirnya negara kawan-kawan? Yang seharusnya tanah itu diberikan oleh rakyat, dikelola rakyat, dibuat pertanian agar tidak ada lagi pengangguran, menjawab kesejahteraan. Tapi hari ini apa kawan-kawan? Rakyat tidak ada lagi
diberi kesempatan untuk membentuk kesejahteraannya. Tapi yang diciptakan negara adalah negara berbisnis kepada rakyatnya untuk kepentingan kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan. Oke, untuk kawan-kawan, coba cek semangat dulu. Cek semangat dulu kawan-kawan. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Persatuan. Persatuan. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Kapitalisme. Lanjutkan. Kapitalisme. Lanjutkan. Imperialisme. Musnahkan. Jokowi, bukan Jokowi ya? Prabowo, Gibran. Prabowo, Gibran. Oke, sekarang akan ada orasi perdana dari Seknas kita yang akan menyampaikan hasil taktik dan strategi kita. Beberapa hari kemarin kita telah memutuskan banyak hal, melihat arah pembangunan rezim ke depan yang memperkuat soal adanya bisnis berbentuk oligopoli dan bisnis atas kepentingan beberapa orang dan banyak hal lainnya kawan-kawan. Oke, kepada teman-teman semua, masa aksi untuk menghadap ke depan, poster tetap diangkat tinggi-tinggi. Hadap di depan. Poster diangkat tinggi-tinggi. Oke, kepada rekan-rekan media, wartawan untuk mengambil gambar dan ini. Bangun Partai Rakyat. Oke. Saya panggil Seknas untuk melakukan dan menyampaikan orasi politiknya, sekaligus akan memberikan statement politik soal aksi kita hari ini. Dipersilakan pada kawan Martin Lewis untuk naik ke pokok. Seknas pakai kaki, Seknas. Oke, selamat sore kawan-kawan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namaste, salam kebajikan, ya Allah, tablik, apapun salam yang bisa menyatukan kita semua. Hidup rakyat, hidup rakyat. Kapitalisme, hancurkan. Imperialisme, musnahkan. Yang mau bangun partai teriak oi oi. Yang mau kesejahteraan teriak oi oi. Yang mau kesejahteraan teriak mengenatan. Yang mau bangun partai teriak lawan. Lawan KPR. KPR. Berjuang bersama rakyat. Terima kasih, masih semangat ya kawan-kawan. Oke, untuk mengawali orasi, mungkin aku agak sederhana dalam melihat bagaimana Indonesia hari ini kawan-kawan. Kita akan berangkat dari premis sederhana, dari kritik sederhana terhadap apa? Terhadap sistem kapitalisme. Apa kritik itu kawan-kawan? Bahwa setiap barang yang diproduksi melalui pabrik-pabrik, melalui pertanian, apapun barang produksinya, dia tidak akan memiliki harga, dia tidak akan memiliki nilai kalau tidak dibeli. Betul tidak kawan-kawan? Setiap barang hasil produksi dia akan memiliki nilai jika ada pembelinya. Pembeli bisa memberikan nilai terhadap harga, terhadap barang jika pembeli memiliki daya beli. Betul tidak kawan-kawan?
Pertanyaan sederhana adalah bagaimana jika barang yang diproduksi melalui pabrik-pabrik, barang yang diproduksi melalui pertambangan, barang yang diproduksi melalui perkebunan dan pertanian tidak ada pembelinya karena daya beli rakyat itu sangat rendah, kawan-kawan. Sudah sangat jelas, maka tidak akan ada keuntungan bagi si kapitalis dalam hal ini si pengusaha. Betul tidak, kawan-kawan? Maka sudah barang tentu bagi pengusaha, bagi si kapitalis melalui negara, melalui pemerintah harus melakukan kontrol dan mengatur daya beli rakyat Indonesia dalam hal ini, kawan-kawan. Agar apa? Rakyat Indonesia tetap bisa menjadi konsumen. Agar apa? Agar rakyat Indonesia tetap menjadi pasar bagi produk-produk yang diproduksi oleh si kapitalis. Betul tidak, kawan-kawan? Itu logika sederhana saja. Lalu selanjutnya, melihat Indonesia bahwa selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, apa yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap rakyat Indonesia adalah represi kesadaran, kawan-kawan. Kesadaran rakyat ditekan hingga level terendah, sehingga harus menjadi rakyat yang tunduk dan patuh, yang penuh dengan ketakutan, tidak berani melakukan perlawanan terhadap rezim. Betul tidak, kawan-kawan? Tanya, bagaimanapun otoritas negara, kekuasaan yang menerapkan sistem pemerintah yang otoriter, merepresi kesadaran dan keberanian rakyat, dia tidak menghalang-halangi ketika rakyat sudah bergerak marah untuk menuntut perubahan. Betul tidak, kawan-kawan? Lalu saat ini kita memasuki orde reformasi yang terjadi setelah kesadaran rakyat direpresi. Orde reformasi justru melakukan manipulasi kesadaran terhadap rakyat Indonesia. Betul tidak, kawan-kawan? Ada banyak iming-iming yang diberikan negara, seolah-olah negara ini demokratis, seolah-olah negara hadir untuk rakyat, yang pada faktanya orde reformasi tidak lebih sebagai orde yang menerapkan sistem neoliberal terhadap ekonomi dan politik Indonesia, di mana orde reformasi justru mendagangkan segala sesuatu yang berharga bagi rakyat Indonesia, sehingga Indonesia kedaulatannya digadaikan hanya untuk kepentingan kaum modal asing. Hidup rakyat. Tidak sedikit contoh-contoh yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi melalui orasi-orasi politiknya dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Bagaimana praktek pemerintah yang pernah berkuasa di Indonesia selama orde reformasi adalah pemerintahan yang hanya ditujukan untuk kepentingan elit politik, partai politik berjuis dan kapitalisme internasional. Betul tidak, kawan-kawan? Hidup rakyat. Yang mau bangun partai teriak oi oi. Yang mau bangun partai teriak oi oi. Yang mau bangun partai teriak dengan lantang. Yang mau bangun partai teriak lawan. Oke. Beberapa waktu lalu di awal tahun 2024 Indonesia katanya merayakan pesta demokrasi setiap 5 tahunan untuk menggantikan pemerintah berkuasa sebelumnya, yaitu era Jokowi yang sudah berkuasa selama 2 periode, dan sekarang digantikan oleh rezim Prabowo yang akan berkuasa untuk 5 tahun ke depan, kawan-kawan. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari pemerintahan Prabowo sekarang ini, kawan-kawan. Bahwa di awal pemerintahannya kita dihadiahkan pertama apa, kawan-kawan? Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan terkait dengan judicial review omnibus law yang dipandang
kelas pekerja Indonesia. Betul tidak kawan-kawan? Kembali menerapkan upah minimum sektoral, memperketat penerapan sistem kerja kontrak outsourcing, memperketat pengaturan penggunaan tenaga kerja asing, dan berbagai macam kebijakan yang katanya memberikan angin segar dan keuntungan bagi rakyat Indonesia, kawan-kawan. Begitu katanya, betul tidak kawan-kawan? Melakukan program makan siang gratis bagi ibu hamil dan anak-anak untuk melakukan pencegahan stunting, untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Betul tidak? Bukankah ini hal yang positif, kawan-kawan? Bukankah ini hal yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia, kawan-kawan? Bukankah ini hal yang baik untuk Indonesia, kawan-kawan? Itu beberapa hal yang digagas oleh pemerintahan rezim Prabowo dengan 4 pilar pembangunan pertama, yaitu adalah hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada energi, dan pengentasan kemiskinan. Itulah yang akan dilakukan oleh rezim Prabowo, kawan-kawan. Seperti yang kukatakan di awal tadi, bahwa orde reformasi yang dilakukan oleh Republik ini adalah manipulasi kesadaran, kawan-kawan, bahwa berbagai paket kebijakan yang digagas oleh pemerintah yang terkesan menguntungkan dan berpihak kepada rakyat itu tidak akan berlaku bagi kita. Betul tidak, kawan-kawan? Bagi rakyat yang memiliki perkakas berpikir dengan dasar materialisme, dialektika historis, kita tidak akan ditipu dengan kebijakan-kebijakan yang hanya bertujuan untuk tambal sulam bagi krisis Indonesia yang ada di depan mata. Betul tidak, kawan-kawan? Seperti yang kukatakan di awal tadi, bahwa kapitalisme barangnya tidak akan memiliki nilai, barangnya tidak akan berharga ketika daya beli masyarakat itu sangat rendah. Apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk beberapa waktu ke depan itu semata-mata hanyalah untuk menjaga daya beli rakyat Indonesia, supaya apa? Indonesia bisa tetap menjadi negara pasar, rakyat Indonesia tetap bisa menjadi konsumen bagi barang-barang atau produk-produk kapitalis. Betul tidak, kawan-kawan? Sekali lagi, bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia yang terkesan baik dan positif itu tidak akan berhasil menipu kita yang memiliki landasan berpikir pada kenyataan-kenyataan objektif, pada realita-realita sosial yang sudah banyak memberikan gambaran dan pelajaran bagi kita betapa brengsek dan bajingannya negara ini, di mana pemerintah masih saja mengabdikan dirinya, di mana wali negeri ini masih saja mengabdikan dirinya menjadi anjing-anjing penjilat mantan kaum modal. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Maka daripada itu, kami dari Konfederasi Politik Kesatuan Perjuangan Rakyat hari ini mengabarkan kepada segenap rakyat Indonesia, jangan pernah terbuai dengan kebijakan-kebijakan negara yang terkesan hanya untuk tambal sulam dan menjaga daya beli kita. Tapi pada sejatinya pemerintah Indonesia tetap menggantungkan dirinya untuk membangun Republik Indonesia berdasarkan investasi dan hutang luar negeri. Betul tidak, kawan-kawan? Kita lihat bagaimana program makan gratis itu justru mengorbankan sektor-sektor publik yang lainnya, di mana pemerintah akan mengurangi subsidi BBM dan subsidi listrik untuk menjalankan program makan siang gratis. Itu adalah penipuan secara nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia tidak segan-segan melibatkan investasi asing untuk menjalankan program makan siang gratis. Lagi-lagi, itu adalah penipuan secara terang-terangan yang dilakukan
dilakukan oleh pemerintah di Republik ini, kawan-kawan. Bahwa pada kenyataannya kaum buruh tetap harus berjuang untuk perbaikan nasibnya, untuk memperbaiki status kerjanya dari kontrak dan outsourcing, bahwa tenaga pelajar harus terus ditindas dengan sistem kerja yang tidak layak, di mana masih banyak guru-guru yang tidak dihargai di Republik ini, di mana rakyat miskin masih banyak harus berhutang untuk membayar biaya pendidikan bagi anak-anaknya, di mana kaum tani harus bertepuk lutut menangis di bawah kaki bapak-bapak kepolisian agar tanahnya tidak dirampas. Betul tidak, kawan-kawan? Pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, dan kelompok masyarakat ekonomi lemah lainnya di Republik ini dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan tinggi, dapat memberikan layanan kesehatan bagi keluarganya, sampai benar-benar menjadi rakyat yang sehat, rakyat yang berkualitas, jika sampai saat ini pemerintah Indonesia masih saja menata Republik ini dengan berbagai paket kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, kawan-kawan. Mulai dari Omnibus Law Cipta Kerja, mulai dari PP 51, mulai dari Omnibus Law Kesehatan, dan berbagai paket kebijakan liberal lainnya, justru tidak hanya merugikan rakyat Indonesia, tapi justru semakin membuat rakyat terperangkap dari kedaulatan di tanah airnya sendiri. Betul tidak, kawan-kawan? Maka pada kesempatan kali ini, Kesatuan Perjuangan Rakyat menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, jangan mudah ditipu oleh kebijakan pemerintah yang sejatinya ditopang oleh politik hutang dan investasi, di mana rakyat tidak benar-benar berdaulat di republiknya sendiri. Mari, sudah saatnya rakyat Indonesia tidak lagi menitipkan nasibnya kepada partai-partai dan elit-elit politik borjuis di Republik ini. Betul tidak, kawan-kawan? Sudah saatnya rakyat Indonesia menyuarakan perlawanan, menggemakan persatuan di seluruh pelosok negeri. Mari kita bangun kekuatan politik rakyat sendiri. Mari kita bangun, kita tempa senjata kita sendiri, kawan-kawan. Agar apa? Agar rakyat benar-benar berdaulat di tanah airnya sendiri. Hidup rakyat! Bahwa gagasan konfederasi politik Kesatuan Perjuangan Rakyat adalah bagaimana rakyat bersatu melalui politik persatuannya, membangun partai politiknya sendiri sebagai senjata utama perlawanan kelas tertindas di Republik Indonesia. Agar apa, kawan-kawan? Kita mampu berkuasa, rakyat benar-benar berdaulat di tanah airnya, di republiknya sendiri, kawan-kawan. Kita ingat bagaimana rakyat Indonesia mendirikan republik ini dengan perjuangan yang berdarah-darah, dengan pengorbanan selama bertahun-tahun. Kita tidak akan rela jika republik yang sudah kita perjuangkan, republik yang sudah dimerdekakan ini menjadi republik yang sengaja diobok-obok oleh pemerintah yang bajingan untuk diabdikan kepada kepentingan kapitalisme. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Hanya itu, terima kasih kepada kawan-kawan delegasi, baik dari Ormas, berbagai daerah, dari MPPI, dari SMI, dari BMI, yang turut mensukseskan Kongres kedua Kesatuan Perjuangan Rakyat. Mari sama-sama kita berpisah untuk menghimpun, dan kita akan berkumpul dalam ruang-ruang persatuan yang kuat untuk memberikan perlawanan yang hebat. Betul tidak, kawan-kawan? Betul. Rakyat, hidup rakyat, hidup buruh, hidup kaum tani, hidup mahasiswa, hidup kaum miskin kota, hidup perempuan yang melawan. Kedua,
Yang mau bangun partai teriak oi oi. Yang mau bangun partai teriak oi oi. Yang mau persatuan, yang mau bangun partai, yang mau bangun partai teriak lawan. Oke, terima kasih.